Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan berkat-Nya kita dipertemukan dalam acara yang bermartabat ini. Selamat datang calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Rambus Johannes Asadoma bersama rombongan di rumah DPW PAN NTT. Biarlah momentum pada sore hari ini rumah PAN, rumah besar PAN NTT menjadi sejarah dan menjadi saksi mata untuk kita berproses menuju Nusa Tenggara Timur yang lebih sejahtera. Yang berikut kita akan melangkah kepada acara yang berikutnya, yaitu sambutan atau sepatah kata dari ketua tim pemenang calon gubernur Nusa Tenggara Timur. Waktu dan kesempatan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, safe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Timur, Bapak Sekretaris dan seluruh pengurus DPW PAN Nusa Tenggara Timur. Izinkanlah saya untuk pada sore hari ini, pertama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya hari ini rumah DPW PAN telah menerima kami, yaitu calon kami Bapak Joni Asadoma bersama kami semua di tempat ini. Lalu betul kami mengucapkan terima kasih bahwa kami sudah diterima dengan luar biasa, dengan budaya, dan inilah satu nilai tambah bagi kami berada di rumah DPW PAN Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami pada kesempatan yang bermartabat ini, kami juga sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh DPW PAN Nusa Tenggara Timur, maka hari ini kami juga membawa calon gubernur kami, Bapak Irjen Pol Dr. Rambus Johannes Asadoma, untuk kami daftarkan di DPW PAN Nusa Tenggara Timur untuk menjadi salah satu konstituen dalam pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Oleh karena itu, pada tempat yang indah ini, kami mohon agar kami juga diterima terlebih dalam pendaftaran hari ini. Kami mohon dengan hormat Bapak Ketua DPW, Bapak Sekretaris, seluruh pengurus mau menerima calon kami, yaitu Bapak Irjen Pol Dr. Rambus Johannes Asadoma, itu didaftarkan di DPW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Salam. Terima kasih Bapak yang telah menyampaikan sambutan bagi kita semua pada sore hari ini. Selanjutnya prosesi penyerahan berkas pendaftaran dari tim kepada tim pilkada DPW PAN NTT. Kami persilakan.
Terima kasih Bapak Joni Asadoma, kandidat calon gubernur Nusa Tenggara Timur, dan kita telah menyaksikan bersama prosesi penyerahan berkas pendaftaran kepada tim Pilkada DPW PAN NTT. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari bakal calon gubernur NTT, yaitu Bapak Joni Asadoma. Kesempatan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Timur, Bapak Ahmad Johan. Saya hormati Bapak Sekretaris dan seluruh jajaran DPW PAN. Juga sahabat saya Bapak Simon Lima, anggota DPRD terpilih Kota Kupang yang ketiga kali. Kedua. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan, sore yang cerah ini bisa datang ke rumah PAN, dan tujuan utama adalah untuk saya mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur NTT periode 2025-2024-2029 sesuai dengan informasi atau pemberitaan dari DPW PAN yang sudah mulai membuka pendaftaran bagi para calon yang berminat. Maka sore hari ini kami datang untuk mendaftar. Tentu harapan kami pendaftaran kami terima, dan kami menyadari ada mekanisme parpol yang akan dilakukan. Kemudian tentu pada akhirnya saya berharap saya bisa dipilih oleh DPW PAN sebagai calon gubernur definitif untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta dengan koalisi partai-partai lainnya. Karena kita tahu bahwa tidak ada satu partai pun di NTT yang dapat mengusung sendiri calonnya, semuanya harus berkoalisi. Maka tentu harapan saya partai-partai di mana saya sudah mendaftar ini dapat menerima saya sebagai calon definitif yang akan diajukan ke KPU. Dengan pengalaman saya bertugas di kepolisian selama 34,5 tahun dengan karir yang panjang, jabatan terakhir sebagai Kapolda NTT, sebelumnya Wakapolda, kemudian Kapolda, kemudian juga sebagai putra daerah NTT, dua orang saya dari NTT, bapak saya dari Alor, ibu saya dari Oke, kemudian menghabiskan pendidikan juga di Kota Kupang, dari SD, SMP, SMA, kemudian saya juga sebagai mantan atlet NTT yang juga punya karir gemilang lain di dunia atlet khususnya olahraga tinju. Maka dengan modal-modal tersebut ini akan membentuk karakter tersendiri, akan membentuk
kapasitas saya yang mungkin akan berguna jika saya maju dalam kontestasi pemilihan gubernur maupun apabila Tuhan berkenan menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur. PAN sebagai salah satu partai keagamaan nasional yang pada kontestasi pemilihan DPRD provinsi itu juga mempunyai kursi yang cukup signifikan, yaitu 4 kursi di DPRD provinsi NTT. Saya rasa ini satu tambahan kekuatan bergabung dengan polisi lainnya bisa mendukung saya sebagai calon gubernur NTT periode 2024-2025. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua DPW beserta jajaran yang cukup lengkap yang hari ini menerima saya dan rombongan dalam rangka mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Partai Amanat Nasional. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Joni Asadoma yang telah menyampaikan niat tulusnya dan harapan besarnya untuk membangun NTT lebih baik ke depan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua DPW PAN NTT, Saudaraku Ahmad Ilham. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Anies Johanis Asadoma. Ini tokoh hebat, tokoh kebanggaan Nusa Tenggara Timur. Partai Amanat Nasional sangat berbangga hati, berbesar hati karena hari ini ada tokoh hebat, putra terbaik Nusa Tenggara Timur datang ke rumah PAN mengajak Partai Amanat Nasional untuk membangun Nusa Tenggara Timur 5 tahun ke depan. Beliau ini seingat saya pernah mengharumkan bukan cuma NTT tapi juga mengharumkan nama bangsa kita ini. Beliau pernah memimpin kontingen Garuda Bayangkara ke Darfur di Sudan yang bergabung dengan pasukan perdamaian. Memimpin kontingen ini tidak gampang dan itu berhasil. Artinya beliau ini adalah tokoh Nusa Tenggara Timur, putra asli Nusa Tenggara Timur yang pernah mengharumkan bangsa kita dan itu melibatkan dunia luar. Beliau juga atlet yang berprestasi karena pernah meraih emas ketika SEA Games di Singapura. Sehingga saudara yang saya cintai, Partai Amanat Nasional tentu memberikan apresiasi yang tinggi kepada Irjen Polisi Dr. Anies Johanis Asadoma karena telah mengajak Partai Amanat Nasional. Kami berbangga hati karena yang datang adalah tokoh besar, tokoh yang kalibernya bukan cuma NTT, bukan cuma nasional, tapi juga pernah beraktivitas di tingkat internasional. Mudah-mudahan dengan prestasi beliau yang pernah mengharumkan nama NTT, pernah mengharumkan nama Republik yang kita cintai ini, kembali pulang ke NTT dan bersama-sama kita harumkan NTT yang kita cintai ini. Di depan kita ada persoalan kemiskinan, ada persoalan pendidikan, ada persoalan kesehatan, ada tingkat korupsi yang masih tinggi dan seterusnya. Inilah yang membuat ada stigma buruk
keluarga besar kita di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kalau dengar nama NTT itu kesannya kita ini orang yang terbelakang, orang yang tertinggal, orang yang terpinggir. Hari ini puji Tuhan kita mesti bersyukur ada putra terbaik NTT yang mau mewakafkan dirinya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada depan mata kita. Oleh karena itu, atas nama Keluarga Besar Partai Amanat Nasional, kami menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Ranus Johannes Asadoma yang telah mengajak kami, mengajak Partai Amanat Nasional secara langsung untuk membangun NTT 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan ini awal yang baik agar kita bisa berkolaborasi, bermitra dan bersinergi dengan secara sungguh-sungguh. Bahwa kontestasi ini bukan sekedar memilih pemimpin, kontestasi ini bukan memilih penguasa, tapi harus kita sepakati bahwa kita sedang menyediakan diri untuk melayani masyarakat NTT yang kita cinta ini agar ke depan banyak persoalan bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Mohon izin Pak Jenderal, tugas kami di DPW PAN ini fungsinya cuma administratif. Kami terima semua calon yang datang ke sini. Tentu nanti kami akan lakukan fit and proper test. Kemudian kami sampaikan kepada DPP. Karena Bapak tokoh hebat, saya juga mengidolakan Bapak. Saran saya Bapak itu juga sebangun komunikasi dengan DPP. Agar apa? Agar ini juga memudahkan urusan kita ke depan. Karena kami tidak dalam posisi menentukan siapa yang akan kami usung. Tugasnya cuma administratif. Walaupun di sini ada sahabat Bapak Simon, juga tim pilkada, ada Pak Martin Lenggu, sekretaris DPW, ada Ibu Bendahara dan Ibu Bapak Emmanuel Pasir, pengacara kita yang terkenal, tim pilkada. Tapi kami walaupun cinta, sayang, ingin dukung Bapak, tapi kami tidak punya kewenangan untuk menentukan Bapak menjadi gubernur. Oleh karena itu saya mohon juga Bapak punya kesempatan berkomunikasi dengan DPP. Kalau ketemu presiden, nanti telepon lagi. Jul Hasan saya kira tuntas urusan biar berhasil kita lebih baik. Nah, hanya ini Bapak yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tentu mohon izin Bapak berkenan bisa menerima untuk konferensi pers bersama rekan-rekan media. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan media yang setiap pagi berada di rumah PAN. Tentu mereka ingin Bapak menyampaikan secara langsung apa harapan, keinginan dan bagaimana peluang kita menghadapi pilgub kita 2024 ini. Sehingga nanti mohon izin keluar Bapak, sedianya acaranya kita di luar. Tadi pagi hujan, listrik mati, sehingga terpaksa kita pakai genset. Jadi kami mohon maaf. Ya, mohon maaf Bapak, agak terlambat pertemuan kita pada hari ini. Sehingga mohon izin kita keluar biar udaranya lebih segar karena kipasnya tidak cukup untuk menampung kita sebanyak ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, selamat siang. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santium, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih rekan Bapak Ketua yang telah menyampaikan sambutan bagi kami semua pada sore hari ini. Kami persilakan Bapak Irjen Pol Joni Asadoma bersama rombongan untuk mengambil tempat di belakang untuk melakukan konferensi pers. Kalau kita mati di sini. Silakan ke rekan-rekan media, langsung ke beliau.
dari Pak DPW tadi komunikasi dengan apakah sudah ada komunikasi atau belum? Ya, untuk komunikasi dengan DPP ini belum ada karena bocorannya baru diberikan oleh ketua DPW, tapi saya justru lebih berharap banyak oleh ketua DPW ya, yang akan menyampaikan kepada DPP fakta-fakta tentang saya, begitu kan, background saya dan sebagainya, sehingga DPP akan memutus sesuai dengan ya kondisi real daripada calon. Itu yang saya harapkan, karena saya punya akses langsung ke DPP, yang punya akses langsung itu kan DPW. Jadi tentu saya lebih banyak berharap kepada ketua untuk menyampaikan hal ini kepada ketua DPP di Jakarta. Gitu. Ini selama ini konsolidasi di lapangan hubungan terkait dengan masyarakat. Ya, kita berjalan biasa saja, sosialisasi kepada masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya berniat untuk melanjutkan pengabdian dalam melayani masyarakat. Jadi tidak ada hal-hal yang kita lakukan, biasa saja sosialisasi, komunikasi diri, harapan masyarakat mengenal dan memberikan pilihan kepada saya. Pak Jun, dari kalau dilihat dari beberapa bulan minggu atau bulan terakhir ini, Pak Juni lebih kelihatan untuk melakukan pendaftaran ke jumlah partai. Mungkin bisa kasih alasan sedikit kenapa lebih awal nih, melangkah lebih awal daripada untuk calon-calon lain bakal muncul. Sebetulnya tidak ada yang istimewa, ya begitu buka pendaftaran kita daftar, buka pendaftaran kita daftar. Mungkin calon-calon lain juga sedang persiapan mendaftar, itu biasa saja. Dan tidak ada hal yang terlalu itu aneh. Ya semuanya kita sesuaikan dengan aturan. Begitu Gerindra buka pendaftaran, ya kita daftar. PSI buka pendaftaran kita daftar. PAN buka pendaftaran kita daftar. Begitu. Yang pertama, sampai dengan hari ini sudah berapa partai? Ya, saya 3. Gerindra, PSI, dan PAN. Untuk ketua partai sendiri, setelah melakukan pendaftaran sampai dengan hari ini sudah berapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang terdaftar, dan langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh partai sendiri seperti apa? Sampai hari ini sudah 8 calon yang datang ke kami untuk mengambil formulir. Saya sangat berbangga hati karena beliau termasuk orang yang awal datang ke rumah. Dari semua lagi terima berkasnya, kita akan teliti, kemudian melakukan singkat untuk menyamakan visi, kemudian kita akan membawa berkas-berkas yang menurut DPW memenuhi syarat. Karena DPW pada NTT punya semangat buat inilah momentum kita menyelesaikan semua persoalan NTT. Orang kita mesti bersyukur banyak tokoh-tokoh hebat seperti beliau mau terjun. Tentu ini bukan pilihan, itu ada resiko. Beliau mengambil risiko besar, karena ini saya kira bagian dari pengabdian beliau untuk NTT. PAN menyambut baik, dan tentu kami juga akan berusaha melakukan komunikasi-komunikasi yang baik agar ke depan rakyat mempunyai alternatif yang cukup untuk memilih pemimpin-pemimpin hebat yang kita pastikan siapapun yang menang NTT ini akan jauh lebih baik. Beliau menurut Partai Amanat Nasional salah satu tokoh yang memiliki kriteria yang kalau kita kasih nilai-nilainya top. Betul? Gimana pas orang pernah memimpin kontingen ke luar negeri, pernah raih emas, pernah jadi Kapolda, pernah jadi tokoh hebat di Mabes Polri, masa kita tidak hargai dan beri kesempatan untuk membangun NTT kita sendiri. Pan membuka sampai tanggal 4 Mei. Selain itu, apakah ada survei Sudah pasti. Setelah data ini masuk, kami akan lapor kepada DPP, akan melakukan survei. Tapi kami sudah membaca survei kecil awal kami, dan beliau termasuk nama yang terekam baik di tengah masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Apakah ada mahar, Pak? Ada mahar? Ada surat dari DPP, tidak boleh ada mahar.
Tahan dulu. Terkait dengan kebijakan khusus dari DPW PAN sendiri kan pasti ada semua figur yang masuk. Pasti ada catatan tersendiri oleh PAN. Kira-kira kandidat yang mana yang lebih unggul lah. Bagaimana lobby-lobby politik yang dibangun oleh partai PAN, DPW PAN ini dengan DPW pusat. Lalu bagaimana lobby-lobby politik juga dengan partai koalisi nanti untuk bisa mencapai kualitas. Kebetulan saya juga salah satu ketua DPW PAN yang hari ditugaskan untuk menjadi ketua DPW PAN NTT. Sehingga komunikasinya aktif, juga sudah ada tim pilkada di pusat, sudah bekerja, sudah memantau apa yang terjadi di NTT. Karena DPW sudah memberikan data yang lengkap hasil pemilu kemarin, survei-survei kecil yang kami miliki, kami diserahkan, dan DPW sudah punya bahan. Tinggal kita sinkronkan, karena ini belum sampai di situ. Karena yang daftar ini baru perseorangan. Tunggu paketnya dulu. Tentu akan ada pembicaraan-pembicaraan lanjutan dengan partai-partai yang lain. Dengan partai-partai yang lain. Kami PAN, selain menerima calon-calon, juga berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Sehingga ini bukan soal kepentingan kelompok PAN, partai-partai lain, tapi kepentingan masyarakat NTT. Kita perlu duduk bersama bicara agar pemilu besok itu ya 1-2 calon ini yang terbaik, yang tidak ada konflik, tidak ada keributan, dan kita harap bahwa nanti di warung-warung kopi orang semua bicara pilkada itu bicara yang bagaimana, bicara rekam jejak orang yang baik, bicara bagaimana NTT ke depan, jangan lagi fitnah orang, melakukan black campaign. Ini kita sudah susah begitu kok ribut terus untuk apa? Susah sudah. Sudah ada orang baik datang kepala kita ribut itu. Nah, kita bersyukur mudah-mudahan pilkada ke depannya lancar, semua prosesnya lancar, dan PAN bisa berupaya membantu agar ada koalisi-koalisi yang cantik, yang mendorong tokoh-tokoh hebat agar masyarakat nanti di pilkada nanti happy semuanya untuk kepentingan NTT. Oke Mas ya? Siap, Pak. Biar beliau dulu saja dulu. Terima kasih banyak ya. Oke, makasih. Ya. Kita dengan Alionorin sekeluarga. Ya, hari ini tanggal 26 April 2024 saya mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur di Partai Amanat Nasional. Saya diterima oleh Bapak Ahmad Johan sebagai Ketua DPW PAN beserta jajaran PAN. Harapan saya tentu saya diterima dan dipilih sebagai calon gubernur periode 2024-2029 dan bersama membangun NTT lebih baik ke depan. Terima kasih.
Siap.